Halo sahabat Lavender, ketemu lagi sama Kak Saat. Nah, kali ini kita akan bahas tentang artificial intelligence lainnya nih. Jadi kemarin Kak Saat kita udah sama-sama bahas tentang artificial intelligence untuk image generator, yaitu untuk bikin poster kayak punya Disney. Selengkapnya teman-teman bisa cek di sini ya, ntar ditambelin gitu linknya. Nah, untuk kali ini kita akan bahas salah satu jenis artificial intelligence lain, yaitu adalah chatbot. Chatbot itu seperti apa? Salah satunya yang paling terkenal adalah ChatGPT. Nah, Kasat juga udah sempat bahas tuh kemarin di video sebelumnya tentang pas ngomongin AI, terus yang pertama Kasat bahas adalah ChatGPT. Nah, sekarang Google itu udah bikin bukan sejenis ChatGPT atau namanya chatbot baru, yaitu namanya BARD. Nah, BARD. Kayak apa sih BARD? Nah, sekarang ikutin video ini karena Kak Saat akan oprek lebih dalam tentang BARD ini. Apakah sama, apakah lebih unggul, ataukah lebih menarik, ataukah gimana? Kita sambil tanya-tanya dia aja langsung ya. Yuk, kita coba cari dari Google, kita tanya BARD itu apa sih gitu. BARD AI ini kalau Google udah tahu dia ngeceknya gini. Nah ini udah dijelaskan bahwa BARD adalah chatbot, kecerdasan buatan generatif percakapan yang dikembangkan oleh Google, kata Wikipedia. Ditulis di Wikipedia. Yang ini ada logonya beda sendiri, kemudian kita bisa langsung klik di sini. Oke, nah ini langsung keluar nih, bilang BARD bisa berikan ide, BARD bisa berikan BARD bisa buatin menu masakan buat 1 minggu di rumah. Oke, dia ini dia bilang perkenalkan BARD, kolaborasi kreatif dan sebagainya. Nah, nanti Kaza juga akan info gimana kita atau teman-teman atau sahabat-sahabat Lavender ini, terutama yang masih sekolah, yang masih kuliah, atau mungkin yang baru-baru mulai kerja atau punya tugas lain-lain untuk bisa memakai BARD ini. Untuk sejauh apa bisa pakai BARD ini? Kita coba aja ya. Nah, ketika klik coba, ini ditanya persyaratan gitu-gitu. Ini dibilang aktivitasnya akan disimpan cuma 72 jam gitu. Terus ini ada beberapa yang sebenarnya nggak perlu, kalau mau dibaca langsung boleh satu-satu, tapi kalau enggak ya nggak apa-apa, yang penting kita setuju. Kalau sudah setuju nanti bisa lanjut. Ini BARD ini ada dia ngasih apa namanya ya, ngasih pernyataan bahwa BARD nggak selalu benar, dia udah bilang nih. Dan terus bisa bilang kita bisa kasih masukan ke BARD, makanya itu namanya artificial intelligence. Jadi mereka belajar sendiri. Bedanya mesin mesin artificial intelligence sama mesin yang lain, biasa coding yang lain tuh stuck, dia nggak berkembang code atau perintah yang mereka terima. Nyalain bel, misalkan bel nyala jam 7, jam 9, jam berapa, tapi misalkan ternyata kita mau berubah nih, kalau bulan puasa jamnya geser loh jam segini, ya kita harus setting manual. Nah, tapi kalau misalkan artificial intelligence, dengan kita terbiasa melakukan ini, atau kita bilang aja bahwa oke, setiap hari ini diganti, atau nanti dia bisa berintinya berpikir, bukan berpikir ya, dia bisa menerima perintah-perintah baru tanpa sengaja kita masukin gitu. Jadi dia akan belajar sendiri. Itu namanya artificial intelligence. Oke, kita lanjutin aja ya. Tadi nggak usah dicentang, karena kalau dicentang nanti ada email-email masuk. Kalau teman-teman nggak nyaman dengan itu, bisa nggak usah dicentang. Oke, dia udah nulis, saya BARD, teman kolaborasi Anda. Jadi dia menganggap dirinya adalah teman kita. Kemudian dia balik lagi, tadi ada ngomong bahwa dia tidak selalu benar, jadi bisa nulis. Ini ada contoh salah satu yang ada beberapa yang ditulis. Oke. Nah, salah satunya lagi adalah kita lihat dari sini, dia di sini dibilang dia masih eksperimen.
Kemudian bisa dicek lagi apa namanya, ini ada kalau bantuan bisa diklik, kemudian ini ada list percakapan nanti akan ada di sini. Ini kita bisa masukin perintah, dia bisa masukin suara, mikrofon, dan bisa masukin gambar. Tentu dua ini ini kan gratis ya, lebih jauh, lebih di depan gitu, lebih baik, bukan lebih baik ya, intinya ada keunggulan dibandingkan chatbot yang sebelumnya kita pakai yaitu ChatGPT, bahwa dia bisa masukin gambar atau suara gitu. Oke. Untuk awalnya, biasanya saat bikin prompt atau perintah untuk ke AI itu kayak kemarin yang Kasat Info itu dibagi 3 bagian gitu. Tapi karena ini chatbot, jadi kita bisa sambil ngobrol gitu. Contohnya ini dia udah pakai, dia udah pakai bahasa Indonesia ya. Jadi teman-teman nggak usah takut untuk menggunakan bahasa Indonesia ketika masukkan ke sini. Nah, balik lagi tadi karena dia chatbot, maka bisa sambil ngobrol aja, nggak harus prompt panjang kemudian selesai. Misal gini kayak, halo, saya butuh bantuan hari ini, gitu. Kayak gitu aja, itu bisa. Nah, oke. Ini dia ngasih tahu dia bisa ngasih bantuan apa aja, tugas sehari-hari, proyek kreatif, pertanyaan-pertanyaan, bahasa Indonesia, dan sebagainya. Ini juga dia bisa nih kasih. Nah, karena tadi bilang chat ya, jadi kita bisa sambil percakapan aja gitu di sini. Kemudian nih ada respon, kita bisa ngasih feedback ya di sini, dia respon baik, respon jelek, kita bisa kasih tahu, bahkan kita bisa edit pertanyaan kita. Kalau kita edit nanti dia akan berubah sendiri gitu, untuk misalkan untuk membuat tugas laporan, nah jangan dikasih laporan, berita pagi gitu misalnya. Nah, ketika diedit, dia akan berpikir lagi. Kelihatannya kalau dari Kasat lihat, dia memprosesnya ini agak sedikit butuh waktu ya. Mungkin lebih ke UI-nya, user interaction-nya ke kita. Bedanya kalau ChatGPT kan kelihatan kayak thread, si teksnya berjalan gitu sambil ngisi. Padahal sama aja, kita juga bacanya kan nunggu selesai kadang-kadang gitu. Nah, ini dia langsung keluar tapi langsung selesai gitu. Nah, oke, dia langsung tahu nih gitu. Laporan berita pagi, pertama dia ngasih tips gitu. Kalau membuat tugas laporan, tentukan topiknya dulu, riset, kemudian laporkan berita. Ini contoh laporan berita pagi, hujan deras. Hujan deras mengguyur Jakarta sejak Selasa hingga Rabu menyebabkan sebuah titik banjir. Ini menurut dia ya, ini bukan actual ya, gitu. Dia ngasih tahu kayak gini. Oh ya, kalau di ChatGPT itu dia udah mengumpulkan yang gratis ya. Yang gratis itu dia udah mengumpulkan sampai kalau nggak salah akhir tahun 2022 kemarin. Gimana kalau BART? Kita cek ya. Untuk informasi database kamu sampai terakhir kapan ya gitu. Nah, ini bisa kita tahu jadi informasi-informasi. Nah, dia bilang bahwa biasanya setiap minggu database-nya diperbarui terbaru, kan tanggal 8 November, informasi peristiwa terkini, kebijakan pemerintah, dan lain-lain. Wow, ini keren ya, karena saat ini syuting ini tanggal 8 November, dan dia bilang hari ini atau 8 November ini dia baru update database, walaupun dia update-nya setiap minggu. Jadi mungkin kalau Kasat syuting ini tanggal 5 atau tanggal 7 berarti belum update, berarti update-nya seminggu sebelumnya, mungkin tanggal 1 November gitu. Jadi lumayan ya untuk sebuah artificial intelligence yang gratis, bisa kita info kapanpun.
kita akses kapanpun, diupdate seminggu sekali itu oke. Nah, kita lihat lagi ya, ini tadi kita bisa kasih info. Kita kalau mau ngasih feedback tuh harus kasih tahu juga kenapa gitu. Terus kita bisa edit, minta responnya diedit, misal yang ini ya. Enggak, kalau udah lewat gak bisa diedit ya berarti ya. Ini kalau kita mau edit lebih panjang misalkan, nah kemudian dia akan ngasih informasi yang lebih lengkap. Ini yang sebelumnya yang keedit berarti. Loh, kok gini ya? Mungkin dia inilah. Oke, kalau kita mau cari yang lebih sederhana, padahal pertanyaannya harusnya kan database komputer dari kapan? Ya mungkin ini salah satu informasi buat kita juga bahwa memang ya namanya lagi masih ini ya, masih apa namanya, masih eksperimen gitu, masih bisa diedit, masih pengembangan. Oke, ini ketika kita bilang oke, diganti dong bisa lebih sederhana gitu. Nah, ini dikasih info nih sama dia kenapa bisa jadi lebih sederhana gitu. Ini saya mengganti kata-kata yang kompleks dengan kata-kata yang lebih sederhana. Jadi kita juga bisa bandingkan ke atasnya. Kayak gitu. Nah, kita juga bisa, ini bisa bagikan nih. Jadi kalau pas di ChatGPT kita harus kopas. Kalau ini kita udah disediakan untuk copy. Di sini titik 3 kita bisa salin. Ini bisa nih, kita bisa melaporkan kalau misalkan informasi yang BART ini sampaikan itu melanggar masalah melanggar hukum. Contohnya apa? Contohnya dia mensadur atau mengcopy atau mensalin informasi dari website lain tanpa izin dia gitu, atau dan sebagainya gitu. Itu bisa tuh. Ini kita bisa tutup dulu karena kita nggak perlu sampai ke sana. Nah, ini lapornya jauh ya. Biasanya kan kita misal disuruh report atau disuruh lapor ya lapor aja. Sedangkan ini enggak, dia akan minta laporkan kalau ada masalah hukumnya gitu. Nah, ini kalau kita mau copy, salin, itu kita nggak perlu salin kayak drag kayak di chat GPT gitu, ternyata dia udah ngasih salin di sini. Atau kalau kita mau email kan bisa nih, kita bisa bagikan. Nah, perintah dan respon ini atau seluruh chat atau yang lain gitu. Nanti bisa share copy, bisa judulnya kita ganti. Jadi ini nanti bisa kita share, copy langsung atau kirim langsung ke LinkedIn, Facebook, X, dan Reddit. Kalau ini disalin, kemudian kita buka di tempat lain, oke. Ya, dia akan langsung kasih dari ini dan lainnya. Bahkan kita nggak perlu login ya, ini incognito. Oke, gimana kalau kita mau jadikan draft di Gmail? Langsung terbuat. Kita bisa buka Gmail-nya. Kemudian, udah jadi draft di depan. Kita bisa langsung kirim ke sendernya ke sana. Misal kirim ke saat.bimbellavender@gmail.com. Gitu ya. Jadi memang unik dan melengkapi banyak fitur yang belum pernah diadakan di ChatGPT, terutama ChatGPT yang gratis. Bahkan bisa diekspor ke dokumen. Ke dokumennya itu sebagai Google Docs harusnya. Coba kita lihat. Nah ya, ke Google Docs langsung. Keren ya. Oke, ini udah oke. Sekarang kalau
kalau misalkan ini semua ini udah diinformasikan ya. Gimana kalau misalkan kita masukin gambar? Kalau kita upload gambar gimana? Jadi gambar itu untuk apa? Ini bisa kita nyari gambar. Juga menghapus penggunaan Anda. Oke, nggak apa-apa. Ini tampilin lagi juga nggak apa-apa. Untuk apa kita gambarnya? Nah, kita coba masukkan. Nah, ini ada kebetulan ada foto gorila ya. Kita masukin aja. Bisa diapakan sama Bart ini? Misalkan kita tulis aja, bisakah kamu membuat gorila ini seolah-olah sedang berada di kota besar dan dia berada di tengah jalan raya yang banyak kendaraan. Apakah bisa? Sejujurnya Kak Saad belum pernah nyoba. Loh, dia tidak bisa memproses file ini. Loh, kenapa? Oh, kenapa? Apakah saya bisa tahu kenapa? Oke, kita tanya. Kenapa dia nggak bisa edit atau Oke, mungkin karena tidak sesuai sama ini, tidak sesuai sama kaidahnya si Google. Kaidah tuh maksudnya apa ya? Tidak sesuai sama policy atau aturan-aturannya si Google. Coba ini ya, apakah bisa? Saya ingin mengambil gambar dua orang ini tanpa latar belakang, hanya foto saja. Kita coba kalau dengan foto lain. Ini fotonya dari video Lavender Channel yang lain. Kalau gambar orang dia belum bisa. Oke, ini salah satu ini ya, kita sambil oprek-oprek aja ya. Dia belum bisa untuk ngedit gambar orang. Mungkin kita bisa cari kalau misalkan gambarnya yang lain gitu. Tapi kebetulan Kak Saad belum ada foto-foto lain nih. Kayaknya jadi kita skip aja ya untuk yang oh ini ada back. Kita coba. Bisakah kamu beritahu jenis tas apakah ini? Tapi hal seperti ini juga sebenarnya nggak bisa. Kalau kayak gini nggak bisa ditanyakan ke Google. Kalau Google kita bisa nyari berdasarkan gambar, tapi nyari gambar yang mirip gitu. Jadi gambar yang mirip kayak ini apa? Nanti dicarikan sama yang lain. Sedangkan kalau ini tadi Kak Saad nanya, Kak Saad masukin jenis tas, kemudian foto tas. Nah terus Kak Saad nanya ini tas apa ya gitu. Dalam informasi yang Anda berikan, gambar tersebut memiliki ilustrasi kartun tas ransel latar belakang warna biru. Sangat spesifik ya. Dan karakteristik minimal tas ransel sekolah. Oke, ternyata misalnya cukup besar, menampung buku-buku dan perlengkapan lainnya, tali yang kuat, nyaman untuk dipakai. Wow, bisa sedetail itu. Jadi ini oke ya, lumayan bisa sangat membantu gitu. Sekarang kita coba yang gunakan mikrofon. Apa yang mau ditanyakan? Coba kita nanya kalau musik bisa nggak ya? Kan banyak yang sering bingung nih. Dulu sempat jadi meme misalkan lagu apa sih yang suaranya gitu atau apa-apa gitu. Coba kita yang kalau humming kayaknya agak susah ya. Kita ngetesnya jangan sejauh itulah. Kayak tadi kan kayak terlalu jauh untuk ngetes gambar terus kita minta dia edit. Oh iya, kalau untuk diedit bisa nggak ya? Bisakah kamu edit
gambar itu seolah-olah ada di pajangan toko. Wow, oh enggak, dia cuma bantu cariin foto tas ransel yang ada di pajangan toko itu berdasarkan datanya Google. Oh ya, ini kalau dicoba cari di Google bisa nggak ya? Oh, tas ransel buat apa saja merek tas sekolah. Oke, kalau klik cari di Google kita dikasih jenis pertanyaannya. Kalau kita klik, ya nanti dia akan googling dengan kata-kata yang sama. Yuk, sekarang tadi untuk pakai mikrofon kita coba. Apakah dia bisa tahu nih kalau kita cari itu. So, kita allow dulu. Halo, bisakah kamu mencari judul lagu ini? Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Belum. Ulang dulu. Halo? Salah. Apakah kamu bisa mencari lagu? Oh, enggak. Ini oke, kita stop aja. Gimana cara stopnya? Kita stop. Jadi mikrofonnya ini bukan untuk memberikan perintah, tapi dia mikrofonnya cuma membantu menuliskan ketikan. Jadi text speech to text sama kayak yang ada di di Google Keyboard. Kalau teman-teman di HP ada Google Keyboard, itu bisa untuk yang kesulitan menulis bisa langsung ditulis di situ menggunakan omongan kita gitu. Oke, itu udah banyak sih untuk penggunaan BART, tapi kita coba satu hal yang biasa dipakai oleh orang-orang ketika menggunakan chatbot, yaitu memberikan perintah yang panjang gitu. Misalkan biasanya saat seperti yang disebutkan kemarin, membuat sebuah promptnya itu terdiri dari 3 kalimat atau 3 struktur, tersusun dari 3 bagian. Yang pertama ingin seperti apa, yang kedua ingin si BART atau si ChatGPT atau si bot ini seperti apa, yang kedua apa yang akan dibuat sama dia, yang ketiga adalah keterangan yang lebih detailnya lagi. Nah, yang di bagian ketiga ini bisa jauh lebih panjang lagi, terserah teman-teman gitu. Oke, kita coba dulu. Kebetulan Kak Saat belum bikin konten untuk hari ini, jadi belum selesai. Kita coba tanya ke BART aja ya. Halo BART, kamu adalah seorang content creator dari bimbingan belajar Lavender. Oke, jadi Kak Saat minta BART ini adalah Kak Saat gitu, atau content kreatornya gitu. Berilah saya ide untuk membuat konten apa yang bisa sesuai dengan siswa kelas 12. Oke, kita lengkapi dulu bimbingan belajar Lavender itu apa. Bimbingan belajar Lavender sebuah bimbingan yang membantu siswa untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Oke, ini cuma nanya ide ya. Jadi konten apa yang bisa sesuai? Oh, konten lebih spesifik lagi, konten TikTok. Oke, ini masih 2 hal nih, 2 bagian strukturnya. Yang pertama, Kak Saat kasih info siapakah BART ini, dia akan bergerak ini sebagai apa. Yang kedua, Kak Saat bilang tugasnya apa gitu. Tapi tugasnya dia tadi bikin konten sesuai siswa kelas 12, tapi Kak Saat belum sedetail itu tuh. Kalau mau didetailin lagi bisa. Misalkan sepertinya cocok dengan tema motivasi harian misalkan untuk siswa.
Pas saat tekan enter langsung keluar tuh. Agak lama ya, mungkin karena panjang. Oke, nah ini dia memberikan ide konten TikTok untuk siswa kelas 12. Temanya motivasi harian, dia ngasih contoh-contohnya, motivasi singkat, tips belajar, testimoni siswa, kuis atau challenge. Kalau kita lebih ini lagi, tolong buatkan sebuah bukan tutorial ya, perintah, bukan list atau script untuk video motivasi singkat tersebut. Videonya sekitar 60 detik. Jadi ini chatbot. Kalau chatbot itu dia masih merekam percakapan sebelumnya. Jadi percakapannya masih berlanjut, terus baru dilanjutin lagi. Oke. Halo. Oke, ini dikasih video visual. Dia ngasih ide, audionya dikasih. Oke, dia lengkap tuh. Sampai hashtag, durasi, musik yang ini, tapi nggak detail ya. Musik yang semangat dan memotivasi itu sangat tidak detail sekali gitu. Video bertujuan motivasi, oke. Ya ini bisalah. Cukup membantu, tapi mungkin kayaknya nggak sedetail yang, udah cukup detail sih ini. Naratornya udah ngasih tahu, ngasih apa yang sesuai. Oh iya, dari yang sebelumnya, dia udah ngasih video motivasi singkat, terus dia ngasih artikel yang mendukung kenapa dia ngasih ide itu gitu. Ini berita 99, dia ngasih caption, enggak, bukan. Dia ngasih bantuan ya, video motivasi singkat TikTok. Benar. Iya, dia ngasih kayak bantuan bahwa yang aku omong ini valid loh. Nih, coba cek artikel ini, kayak gitu. Ini ada video tips motivasi belajar, testimoni apa. Jadi dia kalau ChatGPT kan ya udah plain teks aja. Kalau Bart ini dia ngasih, ini artikelnya yang di sini, artikelnya yang di sini. Dia ngasih kayak gitu. Nah, sekarang kalau anak sekolah, gimana cara menggunakan Bart ini? Kita bikin percakapan baru aja ya. Balik lagi sama kasih awalnya, kita kasih tahu bahwa siapakah Bart ini. Yang kedua, kita mau nyuruh dia apa. Ada dua jenis. Kalau di ChatGPT, ini spoiler aja, kalau kita nyuruh dia ngasih tugas, dia akan kasih aja tugasnya, bahkan ya kita bisa tinggal copy terus kirim aja ke guru gitu. Oke, nah sekarang gimana kalau teman-teman sebagai siswa, mahasiswa, terus mau minta tolong ke Bart, gimana responnya dia ya, kita cek. Kita kasih spoiler dikit, kalau ChatGPT itu bisa beneran, you want this, kamu butuh yang kayak gini, ya udah ini aku kasih gitu. Tapi kalau Bart, gimana? Karena itu adalah hal yang banyak digunjingkan orang di belakangan ini, yang nyebutin itu bikin bodoh atau bikin apa gitu, karena bikin orang-orang nggak bisa berpikir gitu. Kita coba ya. Halo Bart, saya membutuhkan, misal teman-teman dikasih tugas untuk merangkum kejadian kemerdekaan 17 Agustus 1945 gitu. Rangkuman kejadian kemerdekaan 1945 dari mulai kemerdekaan Indonesia. Kan berarti ini bukan orang Indonesia, jadi kita harus lebih detail. Dari penculikan Rengas Dengklok sampai pengumuman atau proklamasi kemerdekaan. Apakah bisa?
Oke, kita cek. Wow, ya cukup cukup panjang sih. Nah, balik lagi kan kita bisa cari ya, misal, halo, saya butuh lebih panjang dong, masa segini doang? Set. Apakah cukup panjang untuk bisa dikumpulkan gitu ke guru? Oke, oke, sangat panjang. Dan apakah dia sebelumnya di ChatGPT itu biasanya bahasanya agak robot banget? Coba kalau di sini gimana? Ya, peristiwa terjadi di latar belakangi semakin meruncing. Anak SMA nggak mungkin nulis kata-kata seperti ini. Jadi kalau Kasat jadi guru sejarahnya, pasti ya ini ya, kayak ketahuan bahwa kamu kopas dari mana nih. Mungkin kita bilang, Bart, saya seorang siswa kelas 12. Bisakah artikel tersebut dibuat seperti bisa dibuat oleh kamu yang juga seorang anak siswa kelas 12. Kalau Kasat baca sekilas sih kelihatannya memang jauh lebih sederhana bahasanya dibandingkan yang sebelumnya tadi. Tapi ini kata-kata meruncing atau apa kelihatannya masih ada sih. Ya teman-teman tetap nggak bisa percaya sepenuhnya kepada chatbot atau artificial intelligence. Tetap teman-teman harus baca, kemudian harus rangkum juga info dari sini. Nah, tapi BART ini atau chatbot lain tentunya bisa membuat teman-teman bekerja lebih cepat, ya. Jadi nggak ada waktu, nggak ada alasan lagi untuk menunda-nunda, nggak sempat bikin atau nggak bikin atau dan sebagainya. Ini bisa memotivasi kamu juga untuk ya udah kerjain dan mengerjakan dengan sebaik-baiknya gitu. Membuat langkah kalian jauh lebih mengurangi langkah kalian. Kayak misalkan kalau kalian googling, itu kalian akan diberi banyak artikel. Nah, kalian akan cari banyak hal dari artikel-artikel tersebut. Kalau itu udah dikumpulin semua sama BART dan diberikan ke kalian dalam bentuk yang lebih simple gitu. Nah, tapi balik lagi tadi, kalau kalian fokus sama seadanya dari BART ini, maka ketahuan banget nih bahwa ini bikinan bot atau bikinan AI, bukan orang anak kelas 12 sendiri yang bikin atau anak mahasiswa sendiri yang bikin, karena banyak diksi-diksi yang nggak sesuai sama umurnya. Walaupun Kasat udah berusaha bilang bahwa saya siswa kelas 12, coba kamu berbicara seperti itu gitu. Nah, ini yang teman-teman bisa coba, tapi dicoba-coba lagi, tapi tadi bisa mengurangi kerja teman-teman gitu, yang tadinya butuh setengah jam untuk cari-cari artikelnya, ini dengan satu kali klik bisa jalan. Tapi tadi jangan lupa promptnya atau perintah yang diberikan ke BART ini atau ke ChatGPT ya harus lebih sesuai gitu. Kayak ini Kasat cuma kasih yang tadi cuma di secara struktur tuh cuma di yang pertama dan kedua kita bilang BART itu siapa, dan yang kedua kita minta apa yang diminta, tapi nggak detail, nggak dikasih yang ketiga. Misalkan kalau Kasat tahu, sebenarnya bisa nih kita Kasat tulis bahwa minta didetailkan dari penculikan ke Rengas Dengklok, terus kemana, terus kemudian sebutkan siapa aja tokoh yang terlibat, terus berikan timeline, berikan apa, itu bisa ditulis. Tapi balik lagi, dengan seperti itu apakah kelihatan bahwa apakah kalian kalau kopas doang terus kirim misalkan ke guru, ya apakah itu membantu kalian untuk memahami, sedangkan untuk belajar fungsi akhirnya adalah kalian juga paham, apalagi kalau masalah sejarah kalian juga punya empatinya gitu. Makanya teman-teman nantinya bisa lebih menghormati sejarah negerinya sendiri gitu. Oke,
Itu deh untuk Bart yang bisa Kak Saat info dan berikan. Tadi udah banyak yang bisa diinfo. Gitu aja dari Kak Saat, tetap produktif, tetap cari, tetap terima perubahan atau teknologi yang baru, kemudian kita bisa maksimalkan. Dan jangan lupa jadi kalau bisa juga jadi bagian dari perubahan itu, kasih kasih pemikiran-pemikiran baru, kasih penemuan-penemuan baru supaya kita lebih produktif, lebih cepat dan lebih semangat menjalani hari. Itu aja dari Kak Saat. Bye bye.